Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rekan jejak kita dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, berkecukupan dan berbahagia tanpa kekurangan satu apapun itu. Jadi balik lagi bersama saya Arki Rus Pakpahan. Boleh perkenalkan, saya tidak sendirian di sini bersama Kak siapa Kak? Nama saya Ian. Oke, di sini kita berdua akan ngobrolin tentang perjalanan mistis, mungkin ya, pengalaman mistis, lebih ke pengalaman mistis yang pernah dialami ataupun dirasakan oleh Kak Ian. Mungkin Kak Ian, Kak Ian sebelumnya memang udah orangnya itu sensitifan atau gimana gitu? Apa emang enggak? Cuman Kak Ian tuh memang bisa ngelihat atau gimana? Oh enggak. Kalau soal mistis tuh nggak pernah ngerasain ya. Secara langsung? Secara langsung nggak pernah. Tapi kalau ngelihat teman atau ngelihat keluarga itu pernah gitu. Jadi lebih kayak orang-orang sekitar yang ngerasain kebetulan situ momennya ada Kak Ian ya. Nggak pernah ngerasain secara pribadi gitu, nggak pernah. Jadi Kak Ian mungkin lebih ngerasain kayak lingkungan sekitarnya, temannya, pas lagi benar. barengan, Benar. kejadian-kejadian aneh itu secara langsung. Terus diceritain, teman tuh ceritain sama saya kan gitu kan. Kemarin tuh habis ngelihat ini, tapi akunya nggak percaya. Nah, pada saat suatu ketika tuh di daerah di kampung ada teman yang ngelihat sosok tuyul gitulah. Nah, tapi aku nggak pernah ngelihat. Jadi kayaknya lebih kayak pengalaman orang misalnya lagi barengan nih kita berdua, aku lihat di situ tapi kayaknya nggak ngerasakan, jadi nggak peka lah istilahnya. Iya, nggak peka, kurang peka lah gitu. Nah, terus sempat kemarin kan ngobrol-ngobrol sama Kak Ian, boleh tuh diceritain Kak Ian pengalaman Kak Ian yang kemarin. Sempat ke arah Pagar Alam ya, arah Pagar Alam, boleh diceritain mungkin Kak Ian? Oke, terima kasih. Ini Dosi. Awalnya tuh gini. Tahun 2020 gitu ya. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin sekitar tanggal 10 November tuh kan aku tuh di WA sama temen namanya tuh Dimas. Dimas tuh teman SMA, tapi masih komunikasi sampai sekarang lah ya, walaupun udah nggak SMA lagi, udah lama lulus ya. Benar. Jadi masih ada ya pertemanan lah gitu. Nah, dia WA, Yan, ada kerjaan nggak katanya? Oh, nggak ada, kenapa Mas? Mau nggak lu temenin gua katanya gitu. Kemana? Sepupu gua tuh mau nikah, tapi sebelum nikah tuh mau prewed gitu, mau prewed di Pagar Alam. Jadi gua tanya kan, kapan berangkatnya? Besok, maksudnya itu tanggal 10 atau tanggal 11 November gitu. Amin 1 itu berarti langsung. Amin 1. Jadi fixnya berangkat orang 5 gitu. Pertama tuh si Dimas, sepupunya tuh Deliza, calon suaminya tuh Apri, gua sama si Uta Putra. Jadi 4 cowok 1 cewek. 4 cowok 1 cewek. Udah, besoknya berangkat sekitar pukul mungkin ada 10 malam. Harinya tuh lupa gua. Jadi berangkat itu nggak dari pagi atau siang? Enggak, malam. Biar sampai sana tuh pagi. Ngejar pagi tadi. Ngejar pagi. Sudah di perjalanan aman-aman aja, sampailah ke rumah Mak di Pagar Alam, namanya itu rumah Mak. Udah situ mandi segala macam, ya makan malam kan gitu. Rumah Mak itu motong kayak. Rumah Mak tuh udah masuk daerah Pagar Alam. Udah masuk daerah Pagar Alam. Daerah apa itu namanya? Mungkin daerah-daerah mau ke Kampung 4 lah gitu. Sudah mau puncak gitu. Kampung 4 tuh udah daerah tinggi, Kampung 4 tuh masih daerah ini di bawah-bawah gitu. Iya mungkin. Sedikit lagi mau ke itulah, aku nggak ngerti. Ke atas ya. Nah jadi singkat cerita tuh besok pagi kami tuh keliling mungkin dari jam 9 pagi, keesokan harinya tuh kan jam 9 pagi, siap-siap mau ke air terjun. Aku lupa namanya air terjun apa tuh, air terjun apa ya, air terjun, pokoknya intinya air terjun lah daerah Pagar Alam sana ya. Terus itu maksudnya nge-explore lokasi buat di sini karena memang sebelumnya belum ada prepare gitu kan. Iya, belum. Oh, jadi langsung explore. Bagus nih kayak di Pagar Alam langsung. Benar. Cari dulu. Iya. Terus jadi ke air terjun, sudah air terjun, kita sudah dari situ foto-foto, dapet ke siang harinya tuh makan siang, sudah makan siang, sampai ke air terjun apa lagi ya? Pokoknya kami tuh 2 air terjun lah. Lumayan tinggi untuk mendaki ke air terjun itu. Jadi beda naik air terjun lagi gitu ya. Gitulah. Sudah dari situ sorenya kami tuh ke Kampung 4 ceritanya tuh. Ke Kampung 4. Awalnya tuh biasa aja kan. Naik ke Kampung 4
jam 5, mungkin 5:10 lah, 5:10. Cuaca dingin, banyak orang yang kemah-kemah di situ kan. Jadi Kampung 4 tuh emang kayak jalur untuk naik gitu ya. Misal ada Kampung 4, ada jalur lain buat naik. Ya, jalur pendakian lah, pos pertama. Benar. Nah, sudah di situ mobil diparkir ke situ. Udah ngobrol sampailah mungkin jam 6 kurang, hampir mau maghrib lah. Kira-kira maghrib lah itu posisinya tuh. Udah dari situ foto-foto kan. Kami itu berlima tuh foto-foto sampai si Deliza ini, cewek ini pengen tuh buat TikTok awalnya tuh. Ya udah buat TikTok, jogetlah TikTok. Udah joget TikTok, si Dimas, si Putra sama si Apri calon suaminya itu buang air kecil lah di situ. Ceritanya tuh kan buang air kecil. Awalnya tuh nggak apa-apa kan. Sudah tiba-tiba Deliza itu tuh diem. Abis dari para teman-teman kakak tadi, abis kencing air kecil tadi, tiba-tiba diem. Sang berapa lama itu? Nggak lama dari situ langsung diem. Nah, lupa ya siapa yang bilang, maksudnya tuh udah turun gitu kan. Ayo udah maghrib kita turun gitu. Lupa atau gua atau Dimas atau si Putra yang bilang itu, gua lupa. Dah, tapi si Dimas ini masih kekeh mau ngobrol di situ di Kampung 4. Selesai maghrib, Delizanya diem. Ketiba dia diem itu tuh Dimas tuh main di center yang di mau berdaki itu kan. Main di center, sudah main di center, tiba-tiba Deliza tuh bilang matiin center tuh, gitu. Sambil nada tinggi, matiin center katanya manusia. Dia bilang gitu. Nah sudah, Dimas baru ngomong. Nah, kayaknya si Deliza ini mulai kumat lagi nih katanya. Terus gue tanya kan, maksudnya kumat lagi tuh emang sebelumnya? Nah, gue baru tahu kalau si Dimas baru ngomong kalau Deliza tuh bisa ngelihat. Nah, bisa ngelihat, bisa ngerasain gitu. Nah, kebenaran pula si Deliza itu lagi halangan. Jadi Kak Dimas tuh udah tahu lah kalau Kak Deliza tuh emang orangnya peka. Iya, peka. Awalnya tuh kami nggak tahu. Udah kejadian itu, si Dimas baru ngomong kalau Deliza ini bisa ngerasain, bisa ngelihat. Mata batinnya tuh bisa ngelihat. Lebih peka lah daripada teman-teman yang lain. Nah, udah mulai panik tuh. Gua ngerasa aduh gila ini baru 1 hari udah gini kan baru gitu pertama baru nyampe. Itu udah pre-wed apa belum itu? Udah foto-foto apa belum? Udah sebelumnya udah ini ke Tugu Rimau kan. Oh ya sorry, udah ngambil beberapa foto. Sebelum ke Kampung 4 kami itu ke Tugu Rimau. Ke Tugu Rimau foto-foto di sana udah biasa aja, flat lah gitu kan. Sudah turun baru ke Kampung 4. Tapi rencananya itu memang masih ada lokasi-lokasi lain yang emang untuk pemotoan. Masih ada beberapa lokasi yang bagus lah di daerah Pagalam. Soalnya Dimas lebih tahu kan daerah sana. Sudah, singkatnya tuh maghrib tadi balik lagi ke tempat Pak D lah, maksudnya tuh rumah warga sekitar memang yang sesepuh lah di situ. Sampailah ke sana, Pak D tuh udah tahu. Pas Deliza itu masuk, dia tuh berjalan tapi nggak gini, dia berjalan gini. Kayak orang linglung lah. Kayak orang linglung, benar. Muka senyum, tapi kosong gitu. Nggak kayak biasa lah. Nggak kayak manusia normal lah. Dia kami masuk ke rumah Pak D. Pak D itu jual nasi goreng lah buat untuk orang-orang yang mau naik gunung lah, Dempo gitu. Pak D itu langsung lihat Deliza tuh agak aneh kan. Terus Pak D itu bilang sama Dimas, "Mas, kenapa nih Mas?" Gak tau Pak D, tadi tuh kami tuh ke Kampung 4. Terus Delizanya langsung, wah ya udah katanya kan, nanti saya panggilin orang yang lebih tahu di situ. Nah, singkat ceritanya tuh datang Pak D, entah lupa saya namanya siapa, namanya lupa. Datang terus ngelihat Deliza itu tuh udah tahu Pak D tuh udah tahu. Oh, ini diganggu ini katanya kan. Ini ada yang roh-roh yang jahat lah katanya gitu. Terus dia minta sama istrinya Pak D kan, Bude itu kan, air hangat. Terus dilihat, dikudek-kudek lah. Ini cangkir dikudek-kudek. Dibacain apa lah? Ngelihat terus dibacain entahlah dibacain apa.
Udah gitu Deliza tuh sebelum Pak D itu datang, Deliza tuh udah ngamuk, udah kesurupan lah gitu. Udah inilah, nggak kayak tadi lah. Kayak tadi kan cuma diem linglung. Tiba dikabarin sama orang yang lebih pinter tadi, mungkin orang yang memiliki kemampuan lebih tadi kayak udah merespon. Benar. Yang Bang Astral tadi. Udah dari situ Pak D baca-bacain, Deliza udah kesurupan segala macam, dipindahlah ke kursi panjang. Ditaruh di situ. Terus Pak D itu datang. Pas Pak D datang, dia nanya kan namanya siapa. Oh Deliza bangun gitu kan. Nih minum. Dah pas diminum dia nggak mau, nolak katanya pahit, terus dimuntahin. Masih ada kan rohnya tuh di dalam tubuh. Tadi masih ada. Ya, masih ada mulai. Udah yang kedua kalinya dipencet ya, gue nggak tahu lah ya, dipencet. Telunjuk jarinya tuh dipencet, dia jerit. Sakit, panas gitulah. Tolong panas, tapi pakai bahasa Indonesia. Panas, tolong. Dah warga sekitar yang mau anak-anak gunung lah. Mau naik lah, para pendaki mau naik. Iya, yang mau naik itu tuh datang kan, soalnya Deliza tuh jerit-jerit gitu. Datang, jadi ngumpul orang emang yang mau naik gunung tadi kan. Ya ada apa lah maksudnya gitu kan. Dah sekali iniin 2 kali masih gitu. Pas ketiga kalinya dikasarin lah, mulai dikasarin, dikeluarin secara paksa. Tiba-tiba hilang rohnya. Dia kembali normal. Astral tadi hilang, jin tadi hilang. Udah dari situ mulai cair lagi kan, berlima tuh cair lagi. Tapi gua aneh nih di sini. Waktu dia itu sadar, si Deliza itu sadar, tapi dia tuh masih kosong. Deliza sudah bangun tapi masih kosong. Orang capek, kayak orang tadi, kayak orang sebelum tadi ya. Dia cuma tahu sama calon suaminya sama si Dimas. Nah, Deliza ini orangnya tuh bercanda lah, mudah bergaul gitu. Nah, tapi gua ngerasain di situ tuh kok masih ada beda gitu. Nggak friendly lah, biasa friendly. Masih kosong, masih segala macam. Sudah Pak D itu tuh jual nasi goreng kan, jadi kami itu makan nasi goreng, sudah tuh makan, selesai makan. Mungkin ada jam 9, kami tuh ngobrol sama Pak D yang nyembuhin tadi kan, ngobrol segala macam tentang mengenai gunung lah, Dempo segala macam lah. Udah singkat ceritanya tuh Deliza tuh sebelum itu tuh muntah ya, dia muntah dulu. Setelah dikeluarin tadi ya, sudah dinetralisir lah. Udah dinetralisir, dia muntah di kamar mandi, sudah itu duduk lagi di tempat awal. Dah jam 9 lewat malam kami memutuskan untuk pulang, naik mobil lah kan, berlima. Dah waktu turunan mau ke rumah emak tadi, balik lagi ke rumah emak dari Kampung 4 ke rumah emak. Di jalan itu kan kelok-kelok tuh, mau turun ke rumah emak tuh. Nah dia bilang lagi, nah jadi putra yang bawa mobil, Dimas di depan, gua di belakang Dimas, di tengah-tengah ini nih Deliza, enggak, di tengah Apri, calon suaminya, di sebelah kanan Deliza. Nah awalnya dia bilang, aku mau pulang, dia gitu awalnya kan, aku mau pulang. Langsung tiba-tiba dari keadaan linglung tiba-tiba nyeletuk, aku mau pulang, aku mau pipis, dia gitu. Padahal di tempat Pak D tadi dia udah muntah tapi kok nggak pipis, gitu kan? Nggak masuk akal kan? Nah sebelum kami tuh pulang, dia kan masuk kamar mandi. Sebelumnya dia muntah, ya kenapa nggak pipis? Maksudnya itu baru beberapa menit dari pas mau turun gitu, belum lama. Benar. Udah Dimas udah ngomong tuh, udah nanti Dimas kan manggilnya itu Mbak kan, nanti Mbak di rumah Mbak aja kita pipis kata gitu kan. Nggak mau karena itu nggak terlalu jauh lah ya dari Kampung 4 ke nggak terlalu jauh tapi lumayan lah gitu kan. Dah si Deliza ini mau buka pintu mobil, maksa lagi keadaan jalan, maksa mau pulang. Nah tapi dia juga bilang aku suka dengan anak ini. Nah tuh mulai aneh tuh, udah mulai campur aduk lagi tuh, panik lah kan segala macam. Udah selesai dari situ, Deliza dipindahin tengah, gua pegang, tapi dia nyakar gitulah. Memberontak lah ya. Memberontak sambil jerit-jerit segala macam lah. Sampai dia tuh ya pokoknya tuh kesian lah ngelihatnya tuh kan. Udah sampailah ke rumah emak, singkat ceritanya tuh
si Deliza ini mulai agak sadar. Mungkin jin tuh suka nipu ya. Pinter lah dia. Pinter. Ketika dalam keadaan ramai atau ada orang, dia berubah gitu kan. Nah awalnya dia nggak mau masuk ke rumah mak awalnya, tapi kami pegangin, kami tuntun lah masuk ke rumah mak. Mungkin jodohnya ketemu sama Kak Iwan. Kak Iwan itu tuh anaknya emak. Nah dia dapat kabar dari emak, katanya Dimas itu tuh datang ke rumah. Jadi Kak Iwan tuh selagi libur kerja datanglah ke rumah emak. Nah kebetulan rumah Kak Iwan tuh nggak terlalu jauh dengan rumah emak. Datanglah ke rumah emak. Pas Deliza masuk, dia lagi tuh jalannya gini. Sebelumnya itu ya? Nggak gini kan? Gini jalan. Dituntun. Kak Iwan tuh lagi duduk lah di tengah apa namanya tuh ruang tamu lah gitu kan. Ngelihat Deliza tuh langsung melotot. Udah langsung melotot, dia langsung berdiri. Si Kak Iwan tadi. Kak Iwan tadi langsung berdiri. Ngelihat Deliza tuh dia langsung setatapan. Nah Kak Iwan tuh kan rupanya Kak Iwan tuh bisa juga. Emang ada kemampuan lebih. Orang pinter lah, kalau dalam bahasa Palembang itu orang pinter, orang yang bisa untuk keluar ke yang makhluk saya itulah ya, kira-kira gitulah. Udah duduk, Kak Iwan langsung berdiri. Si Delizanya tuh mulai interaksi lah kan dengan Kak Iwan, itu mulai agak risih atau segala macam. Gua duduk tuh, gua, Dimas, Uta, Putra sama si Apri. Nah awalnya gua tuh nggak percaya dengan Kak Iwan. Soalnya Kak Iwan tuh perawakannya biasa aja kan. Nggak pernah nunjukin lah. Nggak pernah nunjukin, yang biasa kayak bapak-bapak pada umumnya lah. Nah tapi pas Deliza itu duduk, dia nanya sama si Deliza, Kak Iwan tuh nanya sama Deliza, siapa namanya gitu kan. Dia diem sampai meraung kayak gitulah. Siapa namanya, dipegang-pegang langsung nggak mau dipegang lah gitu kan. Dah selesai dari situ, Kak Iwan itu tuh mulai narik lah. Tapi pas nariknya tuh dia nggak nyentuh si Deliza. Coba ngeluarin makhluk tadi lah. Ngeluarin makhluk tadi tuh, tapi nggak nyentuh. Dari situ gua tuh heran kan, kerennya Kak Iwan, dalam hati kan. Udah dia tarik, dia bilang Deliza panas gitu, jangan dipegang panas, nggak suka gitulah ya kan. Nah sampai suatu ketika dia tarik, dibuang, Deliza langsung lemes. Waktu lemes, si Delizanya tadi tuh masih kayak kosong gitu, tapi udah nggak berontak aja. Maksudnya tuh kalau dia tuh kosong dan nggak berontak, tapi tetap aja masih kosong. Masih sama kayak pas setelah dari awal tadi turun. Benar. Terus dikasih Kak Iwan air hangat lagi, sama kayak Pak D yang di Kampung 4 kan. Dikasih air hangat, terus tuh dikasih. Sebelum kasih itu tuh dia tuh bilang kan, coba bacaan dulu kan gitu. Yang gua heran, Deliza itu ngucapin Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu. Waktu diminum, dipuntal. Sama kayak kejadian pas di Kampung 4 tadi. Kampung 4. Pas diminum, muntah. Muntah, bukan dibuang. Dibuang airnya. Sama persis kayak yang di Kampung 4 tadi ya. Dibuang. Makin bingung kan gua. Masih nih rupanya. Masih ikut berarti. Masih ikut. Udah Kak Iwan mulai yang kedua kalinya tuh dipaksa untuk keluar. Sampai Kak Iwan tuh bilang sampai dikata-katain lah kan. Dibuang lah, ditarik lah gitu kan. Kedua kali ditarik masih, memang dia nggak mau lepas, memang susah. Nah yang ketiga kalinya baru sudah ditarik, dibuang, sudah itu si Deliza itu bilang astagfirullah, ngucap lah kan, udah keadaan sadar. Tiba-tiba dia baru bercanda lagi. Dia bilang, nah udah di sini ya, dia akan manggil Dimas tuh kan, udah di sini lagi ya, gitu. Iya kata Dimas kan, kayak orang yang tidur lah istilahnya, tidur tiba-tiba sadar, oh udah di sini. Bener. Nah jadi udah gitu kan, gue ngucap tuh alhamdulillah sudah. Kak Iwan baru cerita dia mandi, si Deliza itu mandi, mulai kayak biasa lagi gitu. Nah kami tuh cerita siapa orang itu, rupanya nama si jin itu Sri Waningsi atau gitulah.
Pokoknya tahu lah. perwujudan cewek lah jinnya juga. Iya, cewek. Katanya tuh cewek itu tuh senang dengan si jin itu tuh senang dengan Jin cewek Deliza. itu. Senang dengan Deliza. Gua ngerokok ya. Nah, dia tuh senang sama Deliza. Udah gitu Deliza mandi, makan, cerita sama Kak Iwan mengenai siapa tuh Sri. Rupanya Kak Iwan tuh pernah cerita minggu-minggu terakhir ini atau bulan-bulan terakhir ini memang Sri tuh sering Ganggu orang-orang sekitar Ganggu lah, orang yang mau ada- naik, orang yang kesana lah pokoknya. Nah, Kak Iwan cerita gini, sebulan kemarin katanya tuh ada orang yang mau daki, tapi sebelumnya itu tuh tinggalnya di rumah emak lagi, kira-kira gitulah, mendaki, tapi yang dimasukin oleh Sri tadi cewek lagi. Cewek itu tuh baru pertama untuk Naik gunung. Waktu di shelter berapa, gue lupa. Terus dia bilang, yang cewek tadi, dia bilang, kita itu tuh harusnya ke jalan yang sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Nah, yang pemandu lah ya, pemandu guide-nya yang waktu naik gunung itu dia bilang ke kanan ini jurang. Padahal dia ini baru inilah naik ke gunung. Si cewek yang tadi, yang sebulan tadi. Bener. Nah, kok dia bisa tahu kalau sebelah kanannya jalan, padahal sebelah kanannya jurang. Singkat ceritanya tuh langsung dipeluk sama temennya lagi. Dipeluk baru dia berontak. Itu cerita Kak Iwan. Nah, dibawa turun. Tapi orang tuanya tuh nggak setuju kalau anak itu disembuhin di sana. Jadi dibawa pulang, ya dibawa pulang. Mungkin gua lupa di daerah Linggau atau daerah apa, lupa lah. Nah, jadi Kak Iwan dia tuh masih dalam keadaan kesurupan gitu. Dia dibawa pulang 1 minggu. Si Sri itu baru keluar dari arwahnya dari badan si cewek tadi. Yang mau naik ke Dempo tadi. Dah selesai dari situ Kak Iwan cerita jam 10 malam kira-kira, jam 10 atau jam 11 lah. Kak Iwan pulang. Deliza itu tuh udah tidur di samping suaminya. Ya, calon suaminya. Udah normal lah. Udah normal. Deliza, suaminya, gua, Kak Iwan, Dimas tuh daerah depan sama depanan lah dengan gua kan sama Putra. Kak Iwan pulang, rupanya dari jam 10 malam itu Deliza tuh kumat lagi. Si Sri itu setelah Kak Iwan pulang tadi. Nah, tapi si Deliza tuh dilawannya loh dia. Maksudnya tuh dia mau masuk tapi dilawan oleh si Deliza ini tadi. Nah, singkatnya tuh jam 2 malam kejadian lagi. Itu jam 2 malam itu masih di rumah Mama? Masih di rumah Mama. Jadi istirahat dulu. Nah, jam 2 malam kumat lagi. Deliza itu tuh ngamuk lagi lah istilahnya itu kan. Pengen mau pulang lagi, mau ini lagi segala macem gitulah. Nah, rupanya suaminya itu tuh calon suaminya tuh ngelihat, makan ada warung. Nah, tapi warung itu dikunci. Ada kaca, pintu, ini kaca. Udah tutup lah. Udah tutup. Tapi itu di dalam ruang tamunya gitu. Rupanya si Apri tuh ngelihat kalau ada sosok cewek yang ngeliatin kami gitu. Apa ya maksudnya itu mengawasi lah. Kayak mantau gitu lah ya. Nah, disitu gue merinding lah. Padahal itu posisinya udah tutup, udah terkunci ya, dari luar ya. Nah, si Apri itu ngelihat, calon suami itu ngelihat kalau ada seorang cewek yang ngelihat yang ngawasin kita lah gitu. Udah sampailah berapa jam, terus si Dimas nelpon Kak Iwan tapi nggak diangkat. Emak juga mulai panik segala macam, panik lah. Singkat ceritanya tuh jam 5 subuh. Itu jadi keadaan gitu dibiarin sampai subuh gitu. Tapi dibacain gitu kan. HP juga tiba-tiba langsung nyetel ayat Al-Qur'an semua gitu kan. Biasa remix. Jadi udah dari situ sampailah azan subuh dengan sendirinya tuh si Sri tadi keluar. Kayaknya itu masih si Sri, tapi memang si Sri. Udah singkat ceritanya lagi. Jam 5 mulai dia sudah keluar segala macam, si anak-anak yang lain tuh pada tidur sampailah jam 9 pagi dia bilang kan, emang semalam gua ngapa, kata Deliza,
enggak apa-apa kan. Itu udah udah kembali lagi lah. Nah, dari situ dia mulai normal lagi cerita si Deliza ini. Awalnya gini. Waktu kami mau pergi ke Pagar Alam, dia bilang sama kami, kalau si Deliza itu bilang sama kami kalau waktu kita di perjalanan di daerah Indikat segala macam itu mobil kita tuh banyak nomor orang katanya. Itu ketika perjalanan mau ke Pagar Alam. Kita tuh banyak nomor orang. Nabrak orang. Padahal kan nggak ada. Itu mungkin pandangan si Deliza aja kan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya gini. Waktu kami sudah sampai di rumah emak, terus mutusin ke Tugu Rimau. Ke Tugu Rimau. Sudah ke Tugu Rimau kami turun ke shelter 4 ke Kampung 4. Kan Kampung 4 tuh kan ada sumur tuh. Kalau misalnya kita masuk sebelah kanan, di sini ada sumur lah sebelah kirinya. Dia bilang waktu kita mau masuk Kampung 4, sebelah kiri sama kanan kita itu ada macan katanya. Macannya tuh besar banget katanya, gede banget katanya. Nah tapi matanya tuh ngadep ke jadi ini macan gitu. Ini motor, ini mobil gitu kan. Nah ini macan tapi sedepan. Matanya tuh ngawasin mobil, mau ngawasin mobil kami gitu. Ngawasin orang-orang yang lewat lah gitu. Tapi mukanya tuh masih ngadep ke depan gitu, tapi matanya gini-gini. Nah gitu katanya. Pas udah masuk ke shelter 4, kami sudah stay, pemandangannya tuh Gunung Dempo. Dia juga bilang kalau ada orang, entah genderuwo, entah segala macam lah, katanya tuh tinggi sampai kayak pokoknya tingginya tuh hampir sama dengan Gunung Dempo itu, besar gede gitu dari jauh itu memang. Dari jauh, terus hitam berbulu lah, itu kan menurut Deliza lah kan, sama dilindungi sama macan-macan tadi, entah macan entah harimau lah ya, harimau Sumatera lah mungkin, sama harimau. Sudah itu tuh terus kami tanya kan, terus dia ngapain gitu? Enggak, dia ngawasin aja. Nah ketibanya si Dimas, si Putra sama si Apri buang air kecil, nah di situ dia marah sama main TikTok, kami joget-joget gitu. Juga keadaannya kan maghrib ya. Nah di situ dia marah. Nah dari situlah waktu dia marah, dia ngelihat si Deliza ini mungkin lemah kan, mentalnya tuh lemah segala macam. Katanya tuh di telinga dia itu tuh bising banget. Ada suara minta jerit lah, minta tolong lah, ada yang mau diperkosa lah gitu. Pokoknya tuh di telinganya si Deliza tuh campur aduk. Jadi sebelum itu tuh Deliza tuh langsung nutup telinganya, terus di dashboard mobil itu, bukan dashboard sih, di depan mobil tuh apa tuh? Lupa tuh. Nah dia gini. Udah dari situ. Di depan mobil lah, di bumper lah ya. Nah Deliza tuh langsung nutupin mukanya gitu sambil nutup kuping lagi deh lah. Nah dari situlah si Sri itu tuh masuk awalnya tuh. Dan balik lagi ke pagi tuh mulai kan dia mulai bercanda lagi, mulai senang lagi segala macem. Nah Mah nyaranin, udahlah langsung pulang aja, nggak usah lagi ke desa-desa kayak gitu kan. Kalau mau pergi aja ke kota gitu. Nggak mungkin dilanjutin lah nanti. Nggak mungkin dilanjutin. Nah, ambil resiko ya. Tapi prewed tuh udah ada beberapa lah yang mungkin bisa diganti. Benar. Nah itu tuh hari Minggu tuh, gue ingat tuh hari Minggu. Seharusnya tuh pulangnya hari Senin kan, gitu kan. Nah tapi hari Minggu tuh seharusnya kami tuh nyari spot-spot lagi lah untuk prewed. Udah mungkin jam 11 atau jam 10 tuh kami tuh jalan tuh ke kota Pagar Alam lah. Itu tujuannya mau nyari lagi apa emang mau pulang? Mau pulang, tapi sebelum pulang tuh nyari oleh-oleh lah gitu kan. Nyari oleh-oleh segala macam. Udah dapet tuh beli apa segala macam, di kopi lah, beli apa lah, nggak ngerti kan, gua nggak beli olehnya. Jam 4 sore atau jam 5 sore lah, jam 4 lah. Selesai dari nyari-nyari segala macam lah tadi ya. Jam 4 sore selesai dari nyari-nyari di kota, pulang. Memutuskan untuk pulang. Udah tuh pulang. Nah pulang tuh kan ngelewatin Lahat, Muara Enim ya mungkin ya. Sampai ke Prabu itu mungkin maghrib. Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam benar.
Nah, gua tuh lagi ngerokok tuh, gua, Dimas, Uta lagi ngerokok. Lagi stop itu posisi. Enggak, lagi di mobil, tapi di lagi mobil. ngerokok gitu kan. Uta masih yang nyetir, si Dimas di depan, gua di belakang Dimas, di tengah Apri, di sebelah kanannya tuh si Deliza. Dimas nih bercandain tuh si Dimas. Dimasnya bercandain gini katanya. Udah belum ngerokoknya, udah maghrib nih. Nanti si Sri datang lagi. Si Dimas bilang gitu kan. Ya gua pada saat itu tuh ngerasa ya udahlah, kan udah jauh juga kan, nggak mungkin dia mau udah ngejar. beda 2 kota. Nah gitu kan. Nah jadi udah dari situ gua matiin rokok maghrib, singkat cerita itu ya, maghrib matiin rokok, buang rokok, tutup kaca, udah. Nah mungkin selesai maghrib itu kok di belakang tuh panas banget. Padahal itu posisinya AC itu. Posisinya itu mungkin kan di dalam perjalanan itu nggak mungkin panas gitu kan, walaupun kaca ditutup angin masuk lah ya. Iya pasti kan AC itu lebih up lagi untuk mendingini badan gitu kan. Nah tapi gua ngeliat si Apri juga keringetan gitu kan. Nah gua nggak tahu nih apa ada unsur dari si Sri atau lagi panas mobil ya. Gua ngomong sama Dimas, Mas, lu nggak ngidupin AC ya? Ini udah full. Nah, Dimas bilang, gua aja kedinginan. Nah, udahlah, nggak gua ini kan. Positive thinking lah. Positive thinking masih. Nah, gua ngeliat Deliza. Mungkin ada itu jam 7 kurang, mungkin jam 7 lah. Gua liat Deliza. Deliza tuh awalnya tidur, tapi dia langsung melek. Langsung. Gitu. Ngejut langsung melek, langsung gini. Dah kan? Nah, mungkin Deliza nih ya pegal atau gimana gitu kan. Tiba-tiba dia kan awalnya berjilbab tuh. Tiba-tiba dia lepas jilbabnya. Dia lepas jilbab, ditaruh, dia ambil kacamata hitam. Dia ambil kacamata hitam sama ambil masker. Kayak orang normal lah. Tapi anehnya gini, dia kan pakai jilbab tuh. Ya kan? Nah, pada saat di mobil maghrib jam 7-an itu dia buka jilbab, pakai kacamata terus pakai masker. Udah dia diam. Gua awalnya tuh mulai mau tidur juga kan, oleh kan apa capek kan ngantuk kan. Tidur, gua lihat Deliza. Loh kok buka jilbab nih anak kan, kata gua gitu. Udah tiba-tiba dia mau pindah ke tengah. Mau pindah ke tengah tiba-tiba ya udah oleh calon suaminya si Apri itu ya udah nggak apa-apa. Oke lah, mungkin pegal di posisi benar. Pindah ke tengah, tapi duduknya tuh bukan kayak cewek-cewek pada biasanya. Dia duduk begini, kayak gaga aja gitu. Gini, gua kan sebelah kirinya tuh. Jadi gua ngerasa tuh kayak, nah gua tuh lagi tidur kan gini kan. Nah tapi si Deliza tuh berat banget di sini, di pundak gua sini. Beda. Jadi gini tuh, duduk, gini. Dan gue pikir tuh, kok Deliza gini duduknya kan? Gue lihat. Yang kayak biasanya lah. Gue lihat. Gue atasin tuh, gue tarik untuk nindih lah kan gitu kan, untuk nindih. Tapi nggak mau dia masih gini lagi. Berontak lagi. Udah gitu dalam perjalanan tuh masih dia gini. Kan itu belum ada pikiran apa. Belum ada kesana ya. Iya belum ada feeling. Coba positive thinking aja lah kan, karena udah jauh mungkin ya kayaknya. Benar. Sudah dari situ. Terus dia bilang tuh, Deliza, memang di situ ada dishub kan yang ngatur jalan gitu kan. Dia bilang, dia langsung ke depan ke Dimas, ini Uta yang lagi nyetir, ini Dimas, dia gini. Kayak ke posisi tengah ini lah ya. Sambil berkacamata sambil masker. Dia bilang, itu Om Koko ya. Om Koko tuh udah meninggal. Gitu kan. Terkejut lah Dimas kan. Nah, Dimas nih mulai lagi dia nih katanya kan. Bukan bukan Mbak, aja kan dia manggil si Deliza kan Mbak. Bukan Mbak, itu bukan Om Koko lah gitu. Om Koko itu udah almarhum lah ya. Nah, udah meninggal kan. Udah dari situ mulai tuh yang tadinya dengar musik, dengar ayat-ayat Al-Qur'an. Surat apa gua lupa. Udah kayak mulai ada hal-hal aneh tadi ya. Iya bener. Nah, gua di situ merinding. Sumpah demi apapun gua merinding. Anjing, mulai lagi nih kan. Padahal udah jauh. Udah 2 kali yang terlisep juga. Bener, tapi masih udah kan.
Gua mulai keringetan, mulai shock, mulai Panik lah. panik gitu kan. Tiba-tiba si Deliza itu langsung nyengkrem gua, nyengkrem paha gitu dong. Jadi langsung nyengkrem, gua panik kan. Gua pegang tangannya, gua pegang, dia langsung ngamuk-ngamuk gitu, ngamuk-ngamuk yang langsung Kayak inilah, kayak pas ini tadi. pas di kampung 4 histeris. Tapi dia masih ngucap, saya mau pulang, ini bukan daerah saya mau pulang, saya mau ngajak anak ini pulang gitu kan. Nah jadi Dimas dari depan langsung ke belakang, langsung megangin juga gitu. Jadi tangannya tuh gua pegang gitu, jadi gua cengkrem gini, tapi dia masih gini, masih nyengkrem paha gua gini. Berontak. Nah udah dari situ dia nari terus dia ngadep ke belakang gitu kan, tapi sambil posisi mata itu menjem sampai manggut gitu. Nah sebelah kiri kan, padahal nggak ada apa-apa di belakang. Nggak ada apa-apa. Jadi sebelah kiri dia ngeliat juga tuh gitu, tapi sambil gitu. Nah udah dari situ dia nari lagi gitu kan. Gua nggak tahu tuh nari apa tuh, nari kayak dari jaipong gitu lah. Kayak, tapi masih pakai kacamata. Terus gua buka kan kacamatanya kan, gua taruh. Itu keadaannya merem gitu. Udah gitu karena saking paniknya dibacain surat-surat juga. Dia nggak mau keluar, masih kekeh mau di dalam tubuhnya si Deliza. Singkat ceritanya tuh si Dimas nelpon Kak Iwan kan, tapi nggak diangkat. Soalnya posisinya tuh udah malam lah, mungkin jam 11 atau jam 10 gitulah. Nggak diangkat, telepon emak juga. Telepon emak diangkat. Soalnya Dimas telepon emak kan. Telepon emak tuh emak nyampein ke Kak Iwan. Rupanya Kak Iwan tuh kerja nggak bawa HP gitu. Udah selesai dari situ, si Dimas, entah si Apri nelpon ke temannya gitu. Temannya yang orang pintar lah. Lebih lah. Ada ilmu gitulah. Nah, dia nyaranin kalau dari HP tuh nggak bisa, jadi harus dibawa dulu ke Palembang ke tempat dia. Tapi kata Dimas tuh, ya udah langsung bawa aja bawa pulang ke rumahnya kan, gitu kan, ke Sungai Batang kan. Nah, udah gitu dia. Itu posisi masih di daerah Prabu Mule. Iya, di daerah Prabu Mule. Mau ke Palembang tuh sekitar 4 jam lagi. Lu bayangin nggak? 4 jam gua di situ pegangin dia gitu. Keringetan, panik, ngantuk. Ya ibaratnya tuh campur aduk lah. Nah si Putra bilang, Yan, lu jangan kosong. Kalau lu pikirannya kosong nanti dia masuk ke lu, kata gitu kan. Panik gua kan. Jadi gua pegangin sampai tangannya tuh biru. Terus tuh si Apri juga sampai meluknya tuh sampai bilang baca-bacain ayat-ayat gitulah kan. Nah singkat ceritanya tuh di mana ya, sudah masuk Palembang lah. Udah masuk Palembang dia mulai lemes gitu. Sebelum masuk Palembang kami tuh ngisi bensin. Tapi pada saat ngisi bensin itu tuh si Deliza tambah berontak sampai yang pegawai SPBU-nya tuh ngelihat kan, ada apa nih, apa penculikan gimana kan. Gua kan di situ. Jadi sampai gua itu tuh dia berontak jerit-jerit sampai pegawai SPBU-nya itu sudah yang penting gua ini aja lah. Udah selesai, udah masuk dari situ, pulanglah ke Palembang. Pas sampai di Palembang, dia tuh mulai lemes lah gitu ya, mulai kayak capek mungkin ya, udah mulai capek, udah mulai kerasa badannya tuh udah nggak berdaya lagi. Dia bilang, saya mau pulang katanya gitu. Saya mau pulang. Di daerah Palembang tuh ada jembatan, tapi bukan jembatan Sungai Musi, bukan Ampera lah ya. Ada sungai, dia bilang aku mau pulang ke situ. Itu daerah mana jembatannya kalau betul? Tuh gue lupa ya di mana, mungkin di daerahnya. Kertapati mungkin. Kertapati. Jembatan Kertapati itu. Jembatan Kertapati itu mungkin masih masuk Sungai Musi lah. Dia bilang aku mau pulang ke situ, dia bilang gitu. Tapi masih lah ini kan. Nah sempet gue Dimas juga berontak kan, sambil ngata-ngatain lah kan. Apa kamu itu makhluk hina, makhluk ini segala macam. Tapi dia marah gitu. Dia berontak sampai ngeliatin gua, ngeliatin Dimas gitu kan. Tapi keadaannya menjam. Sampailah ke Palembang, sampai ke rumah di Sungai Batang. Dikeluarin. Maksudnya tuh si Deliza dikeluarin dari mobil. Awalnya nggak mau dia.
awalnya nggak mau. Nah kebetulan keponakannya si Dimas ini mamangnya tuh bisa gitulah kan, bisa ada kemampuan lebih juga ya, punya kemampuan lebih juga dengan makhluk halus gitu, makhluk astral gitu lah ya. Udah dikeluarin segala macam, tiba-tiba dia keluar dari mobil. Pas keluar dari mobil juga dia nabrak pintu rumah gitulah, ngamuk lah masih ngamuk segala macam bla 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 gitu. Sampailah Mamang Dimas tuh rupanya nggak bisa juga kan ngeluarinnya tuh kan, nggak bisa, jadi manggil lah orang dua kalau nggak salah tuh orang dua ya. Di situ tuh ada udah tua juga lah ya, orang dua itu sesepuh di sana. Jadi singkat ceritanya tuh jam 2 orang berdua itu tuh maksa ngeluarin si Sri ini tadi. Mungkin ada waktu 2 jam, mungkin sejam setengah atau gitulah. Dia lama lah ya prosesnya, berjam-jamnya kan. Kami juga nunggu di situ lumayan lama lah. Nah sampai suatu ketika tuh Deliza itu sudah mulai sadar. Nah itu dia tidur sampai mungkin ada seharian. Pas dilihat tuh tangannya tuh biru, bekas gua pegangin sebelah kiri lah. Tangan sebelah kiri itu di sini biru, terus tuh di sini biru, nggak tahu kenapa biru, pokoknya biru semua gitu. Nah jadi ya menurut gua sih itu pengalaman yang paling aneh tapi baru lah buat gua kan. Nah, soalnya gua bukan nggak percaya gua, tapi memang nggak pernah ngelihat dan ngerasain langsung. Nggak pernah ngerasain secara langsung, secara utuh, secara mata gua sendiri gitu kan. Nah memang ada gitu. Terus ketika udah dilakukan penetralisiran dan dari itu kan udah selama sehari itu Kak Ian masih denger nggak dari kakak Deliza itu kalau memang masih sering ada gangguan-gangguan? Enggak, gue sempet ada di grup kan. Nah dia mulai bercanda lagi gitu. Ada grup perkumpulan kalian lah. Grup perkumpulan kalian waktu mau pagar alam kemarin kan. Nah jadi dia tuh bercanda lagi. Di situ dia fotoin di sini biru. Siapa sih yang megang tangan gue di sini biru katanya. Bercanda gitu lah. Sampai biru sampai segala macam. Dia mulai mau makan gitu kan. Nah sebelumnya tuh gue sempet ngomong sama mamangnya tuh. Gue bilang gini, Mang, daripada si Deliza ini nih capek gini, mending buang aja lah Mang. Soalnya si Deliza ini ada kabar juga kalau dia tuh dapat turunan gitu. Nah, maksudnya bener-bener dibersihin lah. Dia tuh dapat turunan dari kakeknya gitu, bisa ngelihat misalnya. Nah, tapi si Deliza ini mentalnya belum diasah lah gitu kan. Jadi kalau ngelihat makhluk-makhluk yang suka dengan dia tuh dia nggak bisa nolak. Jadi dia langsung ngerespon gitu. Belum ada defense lah. Belum ada defense-nya gitu. Nah, jadi mamanya bilang, biarin nggak usah katanya kan. Soalnya ini turunan dari kakeknya gitu. Jadi sayang kalau mau dibuang, kira-kira gitulah. Nah, jadi sampai saat ini gua pribadi nggak pernah diganggu sama si Sri itu tadi, nggak pernah nggak pernah ngerasa ya benar ngerasa ini segala macam ya. Sampai sejauh ini mungkin ada hampir 1 tahunan, hampir 1 tahun. Aman-aman aja ya. Aman-aman, alhamdulillah. Ya mungkin itulah pengalaman dari Kak Ian yang bisa diceritain dan di-sharing pada sesi podcast mungkin atau obrolan kita pada malam hari ini ya. Benar. Tapi ya memang Kak Ian orangnya juga bukan gak percaya ya, tapi emang nggak pekan sama hal goib, hal seperti itu. Tapi ya emang Kak Ian baru ngerasain dan ketika kejadian itu berarti memang ada. Dan ada yang lucu lagi nih, dia bilang kan, Ian, yuk kita jalan-jalan lagi yuk ke Bangka. Nggak mau. Cukup sekali aja. Kalau mau bawa ustadz lah gitu. Jadi ya mungkin itu ya pengalaman dan cerita dari Kak Ian, orang yang awal juga nggak percaya atau tabu sama hal goib, hal spiritual seperti itu. Namun ya emang dari cerita pengalaman itu Kak Ian ya emang percaya bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Benar. Walaupun kita nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngerasain, tapi ya memang mereka hidup berdampingan dengan kita kayak memang benar. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, pelajaran bisa diambil. Dan di situ kita harus bisa menjaga etika ya kan. Terus bahasa itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Jadi ya mungkin itulah bisa kita sharing kepada rekan-rekan jejak kita. Kepada rekan jejak kita mungkin selama kami ngobrol tadi banyak hal komunikasi ataupun obrolan yang tidak berkenan ataupun hal negatif tolong dibuang. Jikalau ada hal positif tolong diambil. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bantu support dan channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ya.
memberikan cerita dan tontonan yang menarik, atau mungkin juga teman-teman dari Jejak Kita memiliki pengalaman mistis ataupun hal-hal gaib lainnya, boleh untuk coba diceritakan di sini bersama kami. Boleh langsung di chat atau kontak yang ada di bio kami mungkin. Oke, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jejak Kita.